Halo sahabat Mentari, selamat datang kembali di channel Mentari Productions. Di video kali ini kita akan membahas organisasi bersama tamu kita yang tak asing lagi, yaitu Bapak Sukamto. Apa itu organisasi? Bagaimana penerapannya dan apa saja yang harus kita lakukan di dalam organisasi? Ikuti pemaparan beliau tentang organisasi gereja di Kupas Tuntas di sini. Selamat menyaksikan. Sahabat Mentari, masih bersama dengan kami, masih dalam suasana tahun baru. Ya, kami boleh bersama-sama bertemu lagi dengan Bapak Sukamto yang akan belajar sedikit tentang pengalaman suatu organisasi, begitu ya Pak ya. Suatu organisasi, baik itu dalam organisasi perusahaan, baik itu dalam organisasi gerejawi atau organisasi apapun. Begitu. Ya, tidak lama lagi kita akan langsung aja bersama dengan Pak Sukamto. Selamat pagi Pak Sukamto. Selamat pagi Pak Ben. Gimana, sehat-sehat Pak? Pengestu nih. Gimana tahun baru ini? Ada suasana yang ramai, baru? Ya, tahun pengharapan kita. Tahun pengharapan ya Pak ya. Tahun pengharapan, tahun anugerah, dan kepada para pemirsa juga selamat gitu ya? tahun baru. Oh, Tuhan lupa. memberkati. Iya, saya lupa sahabat Mentari, selamat tahun baru untuk semua yang pemirsa yang tentunya yang sedang menonton atau sedang melihat program di Mentari Production. Ya, ini saya bersama si Black nih, ini ngikut terus soalnya dia. Iya, Pak Kamto, kira-kira di tahun baru ini kan kalau saya lihat kan banyak program-program gerejawi ya yang mulai untuk menyusun anggaran-anggaran gitu loh. Nah, sebaiknya apa sih yang diutamakan itu loh Pak? Ceritakan sedikit. Baik, sebelum ke sana kita bicara organisasi dulu ya. Ya. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang bekerja sama secara rasional, sistematis, dan juga terkendali, ya, sehingga dapat menghasilkan atau dapat mencapai tujuan yang disasar dengan baik. Tentunya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, ya kan? Nah, organisasi ini bisa di mana aja. Saya pengalamannya di proyek, kemudian organisasi tidak proyek di Kanwil, kemudian di Inspektorat Jenderal ya. Nah, dengan organisasi tadi, organisasi ini alat untuk mencapai tujuan, ya kan? Jadi organisasi merupakan alat yang dipakai manusia untuk mencapai tujuan yang bernilai dengan tujuan tertentu. Nah, oleh sebab itu perlu adanya struktur organisasi dan uraian jabatan dan program kerja serta etos kerja yang baik. Nah, oleh sebab itu kita tentu apa tujuannya membentuk organisasi? Ya, bisa manfaatnya itu bisa kolektif, bisa kompetitif. Kalau perusahaan dengan berorganisasi tentu berusaha untuk mendapatkan kompetitif, menjadi lebih unggul dari pesaing-pesaingnya, kan begitu. Nah, juga bahwa dia mulai dengan kumpulan itu menilai potensi yang dimiliki. Dengan banyak orang kan potensinya berapa, jadi nilainya lebih besar mungkin, bisa mana lagi. Kemudian tentu karena banyak orang ada perbedaan, bagaimana ngatur perbedaan. Nah, kemudian meningkatkan efisiensi dan inovasi, itu kaitannya dengan tujuan. Nah, karakteristik organisasi ini ya koordinasi, membagi pekerjaan dan tanggung jawab, tujuan yang sama, dan kooperasi. Dan semua harus kerjasama ya. Sama aja di gereja juga begitu, kerjasama para pengurus gereja. Jadi cirinya ya melibatkan semua anggota organisasi. Kemudian membagi pekerjaan tadi dengan tetapkan tujuan, kerjasama sebagai ciri khas, dan peraturan yang mengatur pembagian tugas. Jadi prinsip organisasi pembagian kerja, pembagian kewenangan, dan pembagian tanggung jawab. Itu kaitannya dengan organisasi. Nah, kemudian tentu bagaimana kita membangun organisasi kan?
Kalau kita bicara organisasi, mesti membuat organisasi itu perlu visi dan misi. Visi dan misi mutlak keberadaan dalam suatu organisasi. Ya. Ya Kalau kan? dengan struktur, apa harus struktur dulu atau misi dan misi? Misi dan misi. Strukturnya dibuat dulu bisa. Oh, strukturnya dibuat Ya. dulu ya. Iya, jadi pekerjaan kita itu apa? Ya. Nah, tapi yang penting itu visinya harus ada. Makanya organisasi, visi kita itu apa sih? Membangun organisasi yang unggul untuk mendapatkan keuntungan yang besar, misalnya bisa juga visinya kemudian dibuat. Oke. Bisa visi dulu. Memang lebih baik visi dulu kan. Iya. Visi misi itu mutlak adanya di dalam organisasi. Visi itu adalah harapan, idaman, cita-cita yang akan dituju dalam waktu tertentu. Iya. Jadi visi ya merupakan satu hal yang harus diwujudkan oleh organisasi dalam waktu tertentu tadi. Jadi tujuan masa depan suatu organisasi. Artinya boleh dikatakan bertahap. Ya, visi dibuat. Iya, visi dibuat bertahap, next sampai Itu pengoperasian gitu ya, Pak. bukan, visi itu dibuat sekaligus. Oh, visi dibuat sekaligus, baik. Jadi visinya apa? Gereja misalnya menjadi mitra kerja Allah untuk mewujudkan murid di seluruh dunia misalnya, Ya. gitu kan. Nah kemudian sesudah itu dibuat misi. Misi itu adalah apa yang harus dilakukan untuk mencapai visi. Biasanya dengan kata kerja. Misalnya mengerjakan apa, membina apa, meningkatkan apa dan sebagainya. Itu jadi visi, idaman, harapan, tujuan yang akan dicapai. Misi adalah apa yang harus dilakukan untuk mencapai. Artinya supaya terpenuhi. Kan? Iya, supaya tujuan itu tercapai. Iya. Jadi misi itu seperti itu. Kalau contoh visi misi itu negara aja. Ya. Kalau kita seorang warga negara, kita melihat visi negara itu apa sih? Menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur. Ya. Itu aja visinya. Misinya kan ada 4 di sana kan? Karena luas kan Ya. itu menjangkau. Itu udah luas sekali. Betul ya. Nah, kalau kita itu organisasi biasanya dibatasi waktu misalnya 5 tahun. Karena jabatan seseorang kadang-kadang cuma 5 tahun gitu. Yeah. 5 tahun ke depan saya punya harapan apa, menjadi apa, kemudian saya harus lakukan apa. Iya. Itu kaitannya. Nah, kemudian Indonesia juga memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan kehidupan dunia. Itu misinya. Nah, misi ini harus dijabarkan dalam bentuk kebijakan, strategi, kemudian program kerja dan kegiatan. Iya. Ya tadi kan bertanya tentang kaitannya dengan gereja. Iya. Gereja kita misalnya GPIB, visi misi sudah ada. Tapi pertanyaannya, visi misi itu dikenalin enggak sama majelisnya? Iya. Atau hanya slogan? Makanya saya pernah tanya, tahu enggak visi misi GPIB? Waktu pembinaan awal dulu pernah dengar. Suka baca enggak? Padahal di Warta Jemaat tiap minggu ada visi dan misi. Betul ya. Ya kan? Nah itu mestinya dipahami dengan baik. Saya harus mengerjakan apa untuk mencapai visi GPIB. Iya. Kan gitu. Nah, itu kaitannya dengan visi. Makanya saya ada visi GPIB misalnya menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaannya. Iya. Ya kan? Itu visinya. Misinya ada 3 itu. Saya kira enggak perlu saya sebutkan di sini. Tapi yang jelas ada visi misinya. Menjadi gereja yang terus-menerus diperbarui, menjadi gereja yang hadir sebagai contoh kehidupan, menjadi gereja. Nah, ini menurut saya ya perlu dibuat operasional. Oke. Jadi karena di sini kan yang terwujud dalam perilaku kehidupan. Nah, itu mesti langsung aja ke situ. Bagaimana membina warga jemaat misalnya untuk menjadi kuat, teguh dan mengucap syukur sebagai warga gereja, baik persekutuan masyarakat. Iya. Dan jadi nggak usah panjang-panjang. Ya, kata kerja tadi mengerjakan apa untuk mencapai tujuan itu, menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera. Caranya bagaimana? Apa yang harus dilakukan, kan begitu.
Kira-kira itu Pak Ben. Ya. Tapi kadang-kadang begini loh Pak Kamto, dalam suatu organisasi itu sering orang memilih atau orang dipilih. Kamu di bagian ini, tapi mereka tidak pas dengan, tapi mereka paksakan gitu loh. Nah untuk mengetahui itu apakah harus gimana ya? Artinya untuk cara mencari orang yang cocok nih untuk dianya harusnya di organisasi pegang ini, ternyata dia nggak cocok, akhirnya ya biasalah orang ya, ada yang mampu, ada yang tidak, ada yang sok mampu, ada yang oke semua bisa deh, akhirnya semua overlap gitu kan. Nah itu seperti apa? Bagusnya gimana? Itu ya, bedanya organisasi gereja sama perusahaan atau organisasi profesional. Oke. Kalau perusahaan kita bisa memilih orang. Setelah kita membuat struktur organisasi, ada pemimpin, ada administrasi, ada divisi ini, divisi ini, divisi ini. Nah divisi ini urutan tugasnya apa? Berarti kemudian jobnya job deskripsinya ada. Yeah. Saya perlu orang yang bisa mengerjakan ini, orangnya seperti apa? Baru ditempatkan. Demikian juga bidang ini, jobnya ini, orang yang diperlukan harus bisa memenuhi ini, kompetensi, skill, dan pengalaman, ya kan? Nah demikian juga di gereja pun agak susah. Kalau di gereja ini kan pelayanan. Betul ya. Pilihan bukan dipilih atas kompetensi, tapi ya gimana ya, suka dan bagaimana. Artinya, oh dia mampu nih, pasti bisa lah, belum tentu kan gitu. Ya, pandangan kan gitu kan. Mampu ini pelayanan apa, jadi gitu. Kadang-kadang ada rekayasa segala kan kalau di gereja ini. Milih ini aja, kadang-kadang ada rekayasa gitu belum kan. tentu cocok gitu ya. Belum tentu cocok. Tapi dalam hal seperti ini karena ini pelayanan Tuhan, ya KMJ harus mampu mendorong supaya dia mampu. Kompetensi. Ya dia harus belajar menjadi tugasnya apa. Itu yang perlu dipelajari tugasnya dan dikerjakan dengan baik gitu loh. Jangan sampai tahu tugasnya karena tidak mampu kemudian tidak dikerjakan. Itu lebih parah lagi kan? Betul. Itu lebih parah lagi. Berarti lebih baik dibuatkan jobnya dulu ya, job deskripsi. Iya, harus ada jobnya. Disampaikan cocok kan nih? Kalau nggak cocok kan percuma gitu kan? Artinya apa yang kita terima, ini nggak sesuai dengan apa. Nah, ada baiknya begini. Ini ide aja ya. Iya. Waktu kita mau membentuk PHM, dipaparkan struktur organisasi gereja. Ini loh, ada KMJ itu mutlak diberi dari sinode, pendeta jemaat diberi dari sinode. Tapi ada sekretaris, ada ketua 1, 2, 3, 4, 5, bendara. Nah, sekretaris ini diperlukan orang seperti ini. Tolong dipilih. Pilihan saya. Kemudian kita perlu ketua 1 membidangi ini, orangnya harus bisa digini nih, tolong pilih. Nah, satu persatu dilakukan seperti itu mungkin mengurangi like and dislike. Iya betul. Bagusnya seperti itu kayaknya. Nah, jadi ya ini ide aja. Kalau menurut itu bagus kok. Jadi menurut saya itu. Maksudnya tidak ada suatu hal yang mustahil. Ya, jadi kita kan ini untuk kebaikan. Ini organisasinya udah dibuat. Betul, iya. Urutan tugasnya udah dibuat. Sekarang kita memenuhi mengisi kotak itu. Kotak itu harus memenuhi kompetensi, ya kan? Kemudian training yang pernah diikuti, skill, dan experience, pengalaman. Nah, kalau itu dijabarkan satu-satu tadi, mungkin rekayasa itu buyar. Betul. Wah, ini harus milih ini. Enggak, karena ini dipilih. Ini bagus loh itu. Orang yang duduk di sini harus pendidikannya seperti sesuai ini. Dengan apa yang diharapkan kan. Mudah-mudahan sudah pernah training ini, mempunyai pengalaman di bidang ini, ya kan? Dan keahlian di bidang ini. Tolong dipilih. Kepilih satu, masukkan dulu kotak kan. Siapa yang dipilih nanti. Betul. Terus baru keuangan misalnya. Atau bendara ini pendidikannya ini, ya kan? Kemudian pernah training ini, punya skill di bidang keuangan dan pengalaman pernah memegang bendara misalnya. Entah bendara di mana tidak tahu lah kita. Nah, kalau satu persatu dilakukan begitu, mudah-mudahan dapat lebih baik daripada sudah ada yang dipasang dari luar kan. Betul. Ketuanya ini sudah digembol. Seluruh GPIB se-Indonesia kayaknya ada juga kali. Mirip-mirip saja. Mirip-mirip juga ya? Mirip-mirip saja.
Jadi tapi itu idenya bagus loh, bagus. Tadi apa yang diharapkan itu ya semoga bisa terwujud ya. Artinya tidak ada unsur rekayasa lagi sudah buyar. Rekayasa sudah tidak ada gitu ya. Di situ satu persatu. Betul, betul, betul. Nah ini kalau ide itu bisa diterima mungkin bagus kok memperkecil rekayasa. Betul. Dan untuk mendapatkan orang yang memenuhi syarat itu. Betul. Setuju Pak, bagus. Jadi nah, dalam kalau tidak salah nih ya, Januari, Februari, Maret ini kan program ini pasti seluruh GPIB atau seluruh ya mungkin gereja-gereja lain juga kan itu menyusun program nih Pak. Ya. Yang diutamakan selain yang tadi yang sudah disampaikan itu kira-kira apa yang harus menonjol Pak? Kalau kita bicara program itu kembali ke sistem pengendalian kemarin yang kita bicarakan. Oke. Pasti memperdalam misi. Visi misi harus tahu sehingga program kerja itu dibuat mengacu kepada pencapaian tujuan. Ya kan? Visi ada idaman tujuan yang akan dicapai. Misi adalah apa yang dilakukan untuk mencapai itu. Nah, apa yang dilakukan ini diisi oleh program ini. Ya kan? Misi tadi dikatakan bahwa itu perlu dilakukan kebijakan, strategi, kemudian dibuat program dan kegiatannya. Semua harus menginduk pada visi. Nah, ini yang kadang-kadang asal kegiatan tapi menginduk ke visi atau tidak. Ini yang harus dijembatani bahwa waktu menyusun program itu orang program jelaskan dulu visi kita apa, misi kita apa, dan untuk mencapainya harus dilakukan apa. Tolong dikeluarkan dalam program kerja dan kegiatan. Sehingga program kerja ini, kegiatan ini manfaatnya kembali ke visi misi. Ya, kegiatan ini harus kembali ke misi. Visi mencapai enggak? Tujuannya apa dan harapannya betul. Sehingga kita katakan di sini program ini manfaatnya apa, ya kan? Tujuannya apa, manfaatnya apa, kemudian strategi kita melaksanakannya bagaimana. Artinya dengan 20 program mungkin aja bisa satu program yang bisa berjalan ya, seperti itu. Seharusnya bisa jalan semua dong, karena sudah dicantolkan dengan visi misi. Tapi kalau dalam suasana program banyak tapi dengan kondisi tanda kutip penundaan kita tidak ada kan kita gini sulit juga Pak. Untuk mewujudkan program kita kan gagasan dulu. Kita itu mau bikin apa sih? Untuk mencapai visi dan misi ini kita mau melakukan apa? Kalau dikaitkan dengan biaya kita mesti survei satuan harga untuk mencapai tujuan itu kan. Untuk nanti kan akan membiayai. Kan? Betul ya. Kemudian setelah satuan harga ketemu, kita buat desain kegiatannya itu apa? Terus anggarannya berapa? Ya kan, anggarannya berapa? Nah, baru pelaksanaan. Pelaksanaan tidak kaitan dengan pengendalian dan manajemen risiko kemarin kan? Nah, itu baru evaluasi akhir. Jadi harus diurutkan begitu. Nah, kemudian dalam program dan anggaran secara global harus seimbang. Antara rencana dan pengeluaran. Nah, itu bisa dicapai dengan survei tahun per tahun. Tahun ini pemasukan berapa? Tahun ini pemasukan berapa? Tahun ini pemasukan berapa? Kira-kira 5 tahun, syukur 10 tahun. Ya. Kondisinya kan berbeda, mungkin 5 tahun sudah cukup. Berarti paling tidak memprediksi ya? Iya, prediksi pemasukan. Pemasukan ya. Pemasukan itu kan dari anggota jemaat. Anggota jemaat itu kan dari kolektor. Nah, kolektor itu kan bisa diidentifikasi tahun ini masuk berapa, tahun ini masuk berapa, rata-rata berapa. Nah, kemudian kita bikin program sebesar ini. Kalau dinaikkan, boleh naik berapa? 10%, 15%. Betul. Tapi yang penting ketemunya keseimbangan. Sebab kalau tidak seimbang, nanti kita harus punya usaha untuk menutup itu bagaimana. Nah, berbicara mengenai keseimbangan, kadangkala di tengah perjalanan bisa anjlok loh Pak. Nah, itu anjlok dalam arti kata saya harus membuat sesuatu nih, harus dikerjakan, tapi memang tidak ada di program.
Itu bagaimana? Atau sudah nggak usah? Kalau kita sudah komit program itu disetujui, di luar program nggak bisa, kecuali urgen ya. Urgen Ya. Urgen itu harus dibicarakan dengan semua karena merubah program. Kalau ini dilaksanakan, mana yang harus dibuang? Kan begitu. Atau kalau ini dilaksanakan, nanti cari dananya dari mana? Oke. Jadi tidak bisa semaunya kita udah menyusun anggaran terus kita kerjakan di luar anggaran, di luar program, di luar kegiatan yang direncanakan, kan repot. Itu kadang-kala kan begini Pak, kalau dalam suatu perusahaan, perencanaan sudah dibuat dalam tempo misalnya setahun dulu lah. Nah seperti tadi yang dibicarakan tadi, dalam perjalanan itu mungkin semester, ternyata ada yang harus dikerjakan padahal memang tidak ada, anggaran ini tidak ada di dalam perusahaan ya. Mungkin bisa terjadi di gereja, di perusahaan juga bisa. Artinya program ini yang harus kita buat, saya dompeng dulu deh, ambil dari yang lain. Itu sebetulnya bagus nggak Pak? itu bisa terjadi kalau program itu memang urgen. Ya, harus dikerjakan tadi kan? Betul. Bicarakan, disepakati. Jangan otoriter. Oh ini harus dikerjakan. Nah, dulu, disepakati bersama dulu. Disepakati di lingkup kecil atau keseluruhan? Tergantung nilai anggaran. Kalau BPIB kan menganut nilai anggaran. Nilai anggaran kalau sekian. koperasi kan, ini kan ada bendahara, ada apa dan sebagainya, ada 5 orang mungkin. Iya betul. Nah, apa ini termasuk anggota atau bagaimana? Kalau koperasi biasanya pengurus, ya mengambil kebijakan itu pengurus, ya kan? Tidak dengan anggota ya? Oh enggak, anggota terlalu banyak. Anggota terlalu. Tapi kalau gereja kan ada nilai tertentu cukup PHM, tapi nilai tertentu harus disidangkan majelis. Kan begitu kan? Tidak sembarang sama dengan pengeluaran. Berarti kan? kalau dikatakan ada limit. Ada limit. Ada limit. Iya, ada limit. Oke, 5 juta ini skupnya kecil aja. PHM 10. Di atas 5 bicarakan dulu dengan majelis karena ini menggunakan uang gereja, kan gitu. Jadi ada limit. Nah, itu harus diatur di PPMJ juga. Iya. PPMJ nanti mengatur sama dengan ini. Uang diberangkas maksimum sekian. Iya. Itu ada aturannya. Ya kan? Kalau APBN misalnya 10 juta. Di gereja kita kan 10 juta juga. Lebih dari itu? Lebih dari itu masuk bank. Nggak boleh di. Ya. Jadi cash flow-nya harus jelas ya. Iya. Oke. Jadi kalau bisa malah semua di bank. Di kas itu ya secukupnya aja, nggak usah banyak-banyak. Iya, sepengeluaran. Untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan kan. Gereja cukupnya kecil kan gampang. Betul. Jadi mesti begitu. Nah kemudian aturan yang jelas. Organisasi kan punya aturan. Organisasi kita dibentuk kalau di kementerian kan ada Kepres. Organisasinya seperti itu. Kemudian ada Kepmen, peraturan menteri, orang-orangnya ini. Kemudian ada pemimpin proyek memilih. Nah itu, jadi aturannya jelas. Nah, gereja kan aturannya udah jelas. Betul. Sudah diatur di KUPPG kan. Pokok-pokok kebijakan umum, panggilan dan pengutusan gereja. Di sana udah lengkap. Nah persoalan juga majelis pernah membaca itu, jangan-jangan melihat wujudnya KUPG aja belum pernah. Ada mungkin di meja, jadi lupa. Nah, jadi ini juga harus disosialisasikan kepada majelis. Nah ini tugas KMJ ya, mensosialisasikan visi, misi, tugas dan tanggung jawab majelis bersama-sama lah. Kan pada dasarnya organisasi itu harus bisa mengevaluasi masalah apa sih di dalam organisasi itu, kemudian dipecahkan bersama, ya kan? Kan saya pernah berbicara berkaitan dengan tingkat kehadiran jemaat. Tingkat kehadiran jemaat sekian, berarti ada sekian yang tidak bergereja. Apa yang harus dilakukan? Nah kita itu udah bagus, ada 215 atau 210? 210 ya. Nah 210. 2 orang melayani 10 kan nggak terlalu berat. Itu sudah. Yang 215 juga ada. Itu udah menggunakan manajemennya Musa kan?
Si Jethro mertuanya melihat Musa mengadili seluruh rakyatnya dari pagi sampai malam sendirian. Jethro bilang, kalau kamu begitu bisa mati sendiri. Coba kamu pilih pemimpin yang bisa melayani 100, yang bisa melayani 50, yang bisa melayani. Artinya 10. Ada pembagian. Ada pembagian. Ya. Tingkat kemampuan, oh ini bisa menyelesaikan 100. Oh ini bisa menyelesaikan 50, ini 10 aja. Jadi ada pembagian tugas dan tanggung jawab. Nah ini di sektor ini kan mencari yang menjadi anggotanya itu seperti apa. Pertama datanya akurat, kunjungilah mereka. Ya, ini organisasi gereja kan, kunjungilah mereka. Divalidasi datanya, bener nggak data yang sudah ada ini? Terus kalau tidak gereja, dia ke gereja kemana? Yeah. Apa masalahnya tidak ke gereja? Nah itu kemudian dibicarakan di sektor, kemudian diangkat di PHM kan? Betul. Ini loh di keseluruhan ini masalah terbesar ini, masalah kedua ini, masalah kedua, diselesaikan bersama. Kemudian majelis dibekali untuk mengunjungi jemaat. Jangan hanya mengunjungi jemaat, say hello, baik-baik aja dah, sehat-sehat aja dah. Ya udah, kita berdoa pulang. Kan kalau ada masalah kan mesti diselesaikan masalahnya. Yeah. Bagi firman Tuhan, menguatkan, meneguhkan, saling memberi ya. Saling menguatkan. Nah ini perlunya ya. Oke. Itu satu sisi seperti itu. Nah, kita kembali ke organisasi nih Pak. Dalam organisasi memang boleh dikatakan ya ada unsur suka dan tidak, ya artinya hampir semua gereja, hampir semua organisasi entah itu di perusahaan, ya artinya untuk organisasi ini yang harus kita minimize. Nah, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, menurut Pak Kamto ini apa Pak? Sebetulnya organisasi seharusnya tidak ada like dislike ya. Kan ini tujuannya selama untuk tujuan bersama. Biasanya dalam pemilihan kan dia cocok ini loh, wah dia bagus. Ya, tapi belum tentu. Makanya saya tadi bilang bagaimana kalau satu persatu dipilih. Orang kan berpikir ulang kan. Oke. Oh ini, oh ternyata nggak cocok di situ. Setelah orang yang di sini harus pendidikannya ini, anunya, skillnya ini, pernah berlatih ini, pengalaman ini. Orang berpikir ulang kan, wah nggak cocok kalau ini di sini. Padahal udah di kantongnya kan. Nah, pada waktu itu bisa kemudian milih siapa orang yang ini. Nah itu salah satu mengeliminir like and dislike. Apalagi di gereja, kan tujuannya sama untuk memuliakan Tuhan. Betul. Tidak ada tujuan lain kan? Apa orang mau menjadi majelis punya tujuan tertentu? Mudah-mudahan tidak lah. Di GPB tidak ada Pak. Nah, makanya mudah-mudahan tidak. Saya bilang mudah-mudahan tidak. Jadi semua akan melayani untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mestinya tidak ada. Harapannya seperti itu. Tidak ada kontradiksi satu dengan yang lain. Betul. Ya saling, itu sebabnya di dalam saling organisasi itu saling menghormati, saling menghargai. Dan juga jangan sampai setelah jadi majelis kalau pendapatnya tidak dipakai mutung, nah, tidak boleh. Kita kan sama-sama tekan kontrak di hadapan mimbar, di hadapan Tuhan dengan sudah pasti. Bapak-bapak yang menjadi majelis itu disorot oleh warga, diharapkan bisa menjadi teladan terhadap warga, dan itu menjadi salah satu kesaksian yang bisa menarik orang ke gereja. Betul. Ya kan? Saya tanya Pak Benyamin kok hidupnya bisa begitu? Gimana sih ceritanya? Bapak bisa menceritakan bagaimana hidup di dalam Kristus, bagaimana saya menerima Kristus, kemudian perubahan apa? Betul. Kemudian gereja membina, bisa membina lewat khotbah di gereja, bisa membina lewat kunjungan jemaat, bisa melihat ibadah rumah tangga. Itu kalau di gereja. Kalau di perusahaan udah jelas kita mencari kompetensi. Nah, kaitannya dengan orang-orang tadi, kalau tidak memenuhi persyaratan, harus dibuat memenuhi persyaratan. Caranya apa? Pelatihan. Oh ini bidang ini, ternyata dia punya kekurangan di sini. Pelatihan. Cari orang gereja yang
yang bisalah melatih itu keuangan, kan ada ahli-ahli keuangan itu, pensiunan BPKP itu apa itu kan bisa ya. Membangun gereja ada orang arsitek yang bisa membuat, jadi tidak harus orang anggota gereja pun boleh diminta bantuannya untuk membina di bidangnya keahliannya, kan begitu. Jadi strukturnya jelas, terarah, itu udah ada aturannya kok di GPIB. Iya. Tugas tanggung jawabnya ada. Sekarang tinggal mempush ya kerja yang benar, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya saja sebaik-baiknya kepada Tuhan. Kan waktu pengendalian kan saya bilang kan, kita bekerja ini bekerja untuk Tuhan, bukan untuk orang, ya, bukan untuk orang kan. Betul ya. Apapun yang kamu kerjakan, kerjakanlah sebagaimana kepada Tuhan dan bukan kepada manusia. Betul. Prinsipnya kan begitu kalau di gereja. Kalau kita di organisasi yang saya kenal jasa pemborongan, ya, mengenai program kerja agar kita lebih fokus dan efisien, bagusnya seperti apa, Pak Kamto? Ya, kembali ke tadi, gagasan yang visi misi, kemudian apa yang akan kita kerjakan itu strategi program kerja dan kegiatannya itu tadi gagasannya apa, kemudian kita desain, kemudian ketemu biaya berapa, kemudian dilaksanakan, kemudian pengendalian. Nah sekarang setelah semua kumpul, ini kan belum pelkat kumpul, si PHM bukan sekedar menjumlahkan ketemunya sekian, harus dievaluasi, ya kan? Harus dievaluasi kegiatan ini perlu betul-betul harus dilaksanakan sekarang. Manfaatnya apa untuk jemaat? Manfaatnya apa untuk membawa orang kepada Kristus? Nah itu yang harus diprioritaskan. Mana prioritasnya? Katakanlah 1 sampai 10 prioritas, ya kan? Kemudian duit untuk seksi ini sekian yang dianggarkan, ya potong lagi. Gitu ya. Dari 10. Kadang-kadang kan program itu dia di mix dengan dari MUPEL, dari Sinode, sehingga banyak. Iya. Kadang-kadang, sedangkan untuk program sendiri yang intern itu sangat. Ya tidak harus semua dari MUPEL dilayani, toh. Betul juga. Tergantung yang mana yang lebih, kondisi kita. Yang lebih fokus yang mana? Iya, gitu kondisi ya. Kita. Ya kan? Kalau cuma dari sinode misalnya mau mengadakan sosialisasi tidak apa-apa. Oke. Kalau katakanlah kita dijadikan apa bapak angkat atau apa, bisa biayanya diperhitungkan seefisien mungkin. Yeah. Oleh sebab itu di dalam membuat rencana kerja harus efektif dan efisien. Efektif itu memberi manfaat yang sebesar-besarnya, efisien itu dananya sekecil-kecilnya. Yeah. Meskipun dana kecil, tetapi masih memberi manfaat yang betul. Besar tadi. Program tetap berjalan. Iya, gitu programnya ya. Itu. Jadi, katakanlah 10 program tadi karena dengan kondisi sekarang, ya mesti potong kaki. Yeah. Berapa yang bisa ditampung? Nah, Pelkat yang paling tahu kan, mana yang Anda potong dari 10 ini supaya anggaran Anda cuma sekian, kan begitu. Di plafon, kita proyek kan di plafon, Pak. Wah, Anda dari tahun lalu naiknya 20% saja. Atau naiknya 10% saja, kan begitu. Berarti sebelum untuk mencapai pembuatan itu, kita harus tahu dulu program yang sebelumnya ya, supaya kita bisa membahas dan supaya kita bisa mengetahui apa nih yang harus dievaluasi gitu, begitu ya. Enggak, dalam arti Pelkat itu kan membuat program kerja. Program kerja itu isinya kan kegiatan ya. Yeah. Nah kegiatan itu 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 dinilai manfaatnya. Yeah. Ada dulu menteri yang selalu bertanya, apakah ini perlu dikerjakan? Berapa biayanya? Kemudian apakah segitu? Dan apakah harus dikerjakan sekarang? Yeah. Nah ini kan pertanyaan-pertanyaan ini menuju kepada urgensi yang harus dikerjakan, menuju ke efisiensi pembiayaan, menilai manfaat. Yeah. Jadi manfaat sebesar-besarnya, nilai biaya yang sekecil-kecilnya, dan efektif, kena sasaran.
Nah itu dari segi program kerja tadi. Nah nanti pelaksanaannya pengendalian, manajemen resiko, ya kan? Nah untuk itu ya perlu pelatihan. Pertanggungjawabannya harus benar. Pertanggungjawaban dan jangan lewat waktu. Usahakan pertanggungjawaban itu karena kita kerja di gereja ya tertib lah, ya. Lebih tertib. Jangan sampai molor-molor nanti. Kadang-kadang orang kalau suruh pelatihan agak sulit gitu. Ya, ini yang harus dibangun kepercayaan organisasi untuk siapa, siapa yang harus melaksanakan. Makanya kembali ke majelis tadi, kita itu diwujudkan pekerjaan ini yang pelaksanakan majelis. Koordinasinya kan di PHM. Nah, PHM kan memberi arahan kepada majelis. Nah, trust ini harus dibangun. Betul. Di dalam gereja trust ini harus dibangun. Kembali tadi, satu tujuan untuk memuliakan Tuhan. Betul. Tidak usah saling bersikut-sikutan, tidak usah saling berkelahi untuk satu dengan yang lain dengan ego masing-masing kan. Tanggalkan ego kita. Kristus kan sudah hidup di dalam diri kita. Betul. Namun aku hidup itu yang sulit, Pak. Untuk menanggalkan itu yang sulit. Nah, ini yang harus dijelaskan. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Ya kan? Betul. Jadi ego kita masih kita untuk kebersamaan, ego kita kalau tidak diterima ya sudah. Betul. Siapa yang penting kesepakatan. Dan ini melibatkan semua. Jangan diambil keputusan sendiri. Melibatkan semua. Akhirnya disetujui bersama. Kalau sudah disetujui bersama kan ringan. Betul, ya. Tidak hanya penanggung jawabnya saja. Penanggung jawab kan KMJ. Artinya ada kerjasama dengan baik ya. Iya, melibatkan semua anggota organisasi, melibatkan semua anggota organisasi. Kalau anggota organisasi tidak dilibatkan nanti aku kan tidak ikut menyetujui. Nah ini juga rapat majelis. Rapat majelis itu diusahakan semua datang dong. Susah dong? Sulit sekali, Pak. Tapi ya ini Pak Pendeta sama Bu Pendeta yang saya mohon maaf ya Pak ya, mohon maaf. Saya belum pernah selama majelis itu mengikuti SMJ 100%. Sulit ya, 100% memang susah ya, tapi 80% juga sulit. Tapi orang itu tidak datang harus saat urgen. Iya. Sakit, keluarganya sakit atau kegiatan yang memang betul tidak ditinggalkan. Kontraknya tadi diingat dong. Kontrak saya kembali saya melayani bukan untuk manusia, melayani untuk Tuhan. Ya kan? Jadi kontrak itu dipegang. Kalau kita kontrak kerja, dia menyimpang, dia didenda. Kalau enggak, disanksi. SP keluar. SP keluar. Nah, kalau SP2 di gereja tidak tahu di gereja kan meskipun sukarela kan dari kesadaran diri yang tinggi. Saya bekerja bukan untuk orang lain. Saya bekerja untuk melayani Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan akan memberkati saya kalau saya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu intinya. Di GPIB ini semua udah jelas kok, struktur organisasinya udah jelas. Nah, yang penting sekarang tinggal pengarahan, ya kan? Pengarahan, direksi, kemudian coach, ya kan? Nah, kemudian ini yang penting budaya kerja. Nah, budaya kerja itu bisa tercipta kalau orangnya mengetahui apa yang dikerjakan. Untuk mengetahui apa yang dikerjakan, pahami visi misi. Kembali ke situ. Yang tadi itu, saya setuju tuh Pak. Artinya dengan program yang ini arahnya kemana gitu. Jadi visi misi ini kan semua program harus nginduk ke sini. Wah, ada yang underestimate ya, di gereja kita belum bisa kayak gitu. Kenapa susah? Belum dicoba. Betul, ya. Ya kan? Jelaskan dulu visi misi. Anda harus membuat kegiatan mencantol ke visi misi. Sehingga tujuan kita tercapai. Betul. Nah, sekarang organisasi kita kan nirlaba. Saya biasa kerja juga menggunakan uang negara, gitu kan. Uang negara kan harus digunakan dengan efektif dan efisien. Jangan tidak sampai kebocoran kan gitu. Kalau di Kanwil, saya pemegang program. Saya membuat program untuk seluruh Kalimantan dulu, Selatan, ya kan. Bina Marga harus bikin apa? Nah ini didiskusikan.
bahwa kita perlu ini. Iya. Setelah itu ada alat analis hierarki proyek. Jadi itu nanti ketemu prioritas 1 sampai berapa. Nah, nanti kemudian kalau plafon dari Jakarta turun, Bina Marga sekian, pengairan sekian, Cipta Karya sekian. Jelas. Masing-masing kemudian sudah di gereja bisa. PHM misalnya sudah tahu anggaran kita tahun ini sekian, rutinnya sekian. Sisa untuk kegiatan cuma sekian. Mau dibagi rata, mau bagaimana pada perekat-perekat itu. Apa yang harus dikerjakan yang efektif dan efisien. Iya, setuju, bagus itu Pak. Jadi semua bicara efektif dan efisien. Efektif itu manfaat, efisien itu penggunaan dananya. Artinya dari kalau tadi berbicara mengenai gereja, mengenai pelkat, berarti tidak ada yang menonjol ya. Tidak usah ada yang menonjol, oh si A ini, si B ini harus diutamakan. Tidak seperti itu juga ya. Pelkat juga punya tanggung jawab untuk menarik semua anggotanya. Betul. Iya. Jangan yang datang cuma itu aja. Betul. Selama ini harus dievaluasi dong. Misalnya PKB itu orangnya berapa sih? Iya. Kemudian yang datang berapa? Kemudian yang tidak datang itu pada kemana? Apa sebabnya? Kan itu mesti tabrakan waktunya yang disesuaikan. Nah, makanya budaya kerja tadi Pak. Betul. Budaya kerja itu kembali ke tanggung jawab dan kewenangan tadi. Apa yang didelegasikan kepada majelis, ya utamanya kembali 210 membina jemaat. Kita sebagai mitra kerja Allah, ya kan, untuk memenuhi amanat agung, mestinya menjadikan murid kan. Nah, menjadikan murid itu melalui pembinaan. Betul. Pembinaan warga ini tadi saya katakan ibadah minggu, ibadah keluarga, kunjungan dari presbiter kepada 10 itu. Iya. Iya, jadi kita kembali ke organisasi tadi ya Pak ya. Jadi harapannya apa menurut Pak Kamto? Ada suatu hal yang mau disampaikan? Harapannya visi tercapai. Harapannya visi tercapai. Visi yang sudah ditetapkan itu. Ya. Visi yang ditetapkan gereja itu dicapai. Caranya apa? Melakukan misi. Dengan budaya kerja yang tangguh tadi. Kemudian, nah ini yang perlu tumbuh rasa saling menghormati dan loyalitas tumbuh dengan sendirinya. Ya kan? Agar di bawah ini loyalitas. Iya, loyalitas bukan loyalitas mati ya. Betul ya. Loyalitas untuk Tuhan. Betul, ya. Jadi saling menghormati satu dengan yang lain, loyalitas untuk pekerjaan Tuhan, dan kinerja dan performa organisasi menjadi lebih baik. Betul. Ya. Kalau itu terjadi, ya mudah-mudahan. Nah, kepemimpinan di gereja tidak lepas dari keteladanan. Iya. Teladan pemimpin kepada majelis, teladan majelis kepada jemaat. Anda disorot Pak Ben. Ngapain Pak Ben aja begitu, saya ikut aja dah kayak gitu. Misalnya gitu kan. Tapi kalau wah Pak Ben rajin, kita mesti rajin juga. Kan bisa begitu. Tunjukkan di hadapan 210 Anda bahwa Anda bisa menjadi teladan mereka. Sehingga memacu, ya, memotivasi. Ya. Jadi kepada itu ya, kepemimpinan itu. Jadi kepemimpinan yang baik itu memberi pengaruh positif melalui keteladanan tadi. Yeah. Menjalin kedekatan semua majelis satu dengan yang lain. Menjadi pemimpin menjadi inspirasi dan motivasi untuk bekerja lebih baik. Berikan kepercayaan dan tanggung jawab. Nah ini kepada mereka harus berikan tanggung jawab untuk, ya kan? Jadi komunikasikan visi misi kepada majelis, buat strategi perencanaan yang efektif dan efisien. Ya. Kantor harus dibenahi. Kantor ya. Kantor itu dapurnya kegiatan kan. Betul. Ya. Jadi kantor harus dibenahi dengan baik. Makanya saya selalu ngejar struktur organisasi kantor. Tidak boleh overlapping ya Pak ya. Urean kerja, staf di kantor. Itu kan semua sudah ada di KPIB. Tinggal menghapus untuk dikerjakan dengan baik. Betul. Iya. Ya, saya pikir itu dulu sementara ya mengenai organisasi. Terima kasih Pak Ben. Kalau memang mudah-mudahan memenuhi harapan Pak Ben. Kenapa? Mudah-mudahan memenuhi harapan Pak Ben. Ya, artinya kita kan berharap ya dengan segenap hatiku ya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Iya. Dan mudah-mudahan
gereja ini juga bisa menjadi organisasi yang unggul. Betul, iya. Yang merupakan suatu suatu konsep sinergi dengan melibatkan kepemimpinan yang unggul, manajemen yang unggul, dan strategi yang unggul. Iya. Ya kan? Betul. Kepemimpinan unggul, manajemennya unggul. Pokoknya kemudian semua unggul ya. Strategi, iya. Kita berbicara program pun harus unggul loh. Harus unggul, efektif dan efisien, ya kan? Nah, organisasi yang mempunyai keunggulan ini yang perlu kita bangun. Iya. Kita bukan untuk bersaing, tapi kita untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Betul. Sebetulnya kan itu yang cuman utamanya. Sasaran kita itu kan memenuhi amanat agung aja kan. Iya. Sebab itu pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa muridku. Ajarlah mereka apa yang saya ajarkan. Jadi betul. Kita mengikuti ajaran Kristus. Iya. Jemaat kuat, teguh imannya, penuh pengucapan syukur, menjadi saksi yang baik untuk haleluya, untuk warga dan orang lain. Iya. Baik, terima kasih Pak Kamto, kita sudah berbincang-bincang. Semoga ini menjadi bermanfaat ya bagi saudara-saudara kita yang melihat, saudara-saudara kita yang mendengarkan. Paling tidak, oh seperti ini ya. Ya paling tidak ada sedikit lah yang masuk mudah-mudahan kehidupan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Pak Kamto untuk waktunya. Sama-sama. Tuhan memberkati. Sahabat Mentari, terima kasih. Kita boleh bersama dengan tidak asing lagi ya dengan Pak Sukamto. Ya beliau BPPJ loh, BPPJ di GPB Margomulyo Yogyakarta. Ya paling tidak kita mendapat masukan untuk kita boleh belajar, untuk boleh kita dapat mengerti, untuk dapat kita laksanakan dalam kehidupan bergereja khususnya. Seperti tadi yang dikatakan bahwa kita kerja untuk Tuhan. Terima kasih dan selamat siang.